Allah yang mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, maka Allah akan yursilis sama alaikum midrar, mengirimkan hujan lebat untuk kalian, wa yumditkum bi amwalin, dan memberikan harta yang banyak, wa yumditkum banina, memberikan anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, mengadakan untukmu kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai. Jelas di luar saya? Jelas ya? Ya. Jadi kalau punya masalah itu salah satunya jalan yang paling banyak adalah memperbanyak istighfar. Terus yang kelima dari bagaimana? Untuk menghindarkan diri dari azab Allah. Beliau pernah baca surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah, Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka, menurunkan azab kepada mereka. Wa anta, dan engkau wahai Muhammad, fihim, ada di antara mereka. Orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy itu begitu zalimnya kepada Rasulullah dan kepada umat Islam. Rasulullah ditolak ajakannya, dakwahnya, diteror secara fisik dan mental, diusir, bahkan dilempari batu sampai berdarah-darah, pengikutnya disiksa, ditindih batu, diusir dari negerinya. Nabi Muhammad pun pada akhirnya juga akan dibunuh. Tapi Allah mengapa tidak menurunkan azab kepada mereka? Perlakuan mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah melebihi batas. Saya kira tidak ada ulama kita yang mengalami seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi mengapa Allah tidak menurunkan azab seperti azab yang diturunkan kepada umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, dan lain sebagainya? Jawabannya ada di ayat ini. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu ada di antara mereka. Karena Nabi Muhammad ada di antara mereka, maka Allah tidak menurunkan azab. Nah sekarang ini kita nggak punya lagi Nabi Muhammad bersama kita, maka salah satu jalan adalah Nabi Muhammad itu selalu kita letakkan di hati kita. Mudah-mudahan begitu Allah akan menghindarkan kita dari azab Allah. Tapi ada berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih mau beristighfar. Jadi kalau kita banyak dari kita masih terus beristighfar mengampun kepada Allah, maka betapa dosanya negeri ini, Allah belum akan menurunkan azab. Kalau diturunkan mungkin ya itu sebagai cicilan-cicilan saja, atau sebagai peringatan-peringatan saja. Tidak akan menurunkan azabnya supaya memusnahkan semua orang. Jadi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi kunci untuk menolak bala, menolak azab Allah salah satunya adalah dengan banyak istighfar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maksud utama dari istighfar itu tentunya adalah mohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita beristighfar, artinya kita mohon supaya dosa-dosa kita itu diampuni. Itu bahasa kita, dalam bahasa Indonesia diampuni. Kalau kita rujuk kepada bahasa aslinya, bahasa Arab, ghafara itu artinya menutup. Jadi kita minta supaya Allah menutup dosa-dosa kita. Itu ghafar. Beda dengan afa.
Allah punya sifat ampun. Allah itu apa? Ya'fu. Allah menghapus dosa. Kalau ghafara itu Allah baru menutup dosa. Kalau sudah istighfar plus taubat, maka harapannya dosa kita tidak segera ditutup, tapi juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di samping itu, ya, tadi istighfar juga punya fadilah yang lain. Jadi karena Allah itu mengampuni segala dosa, maka manusia tidak boleh berputus asa untuk memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki sifat Ghafirun, Ghafurun, dan Ghafar. Ini satu kata dari Ghafar, semua Allah mengambil 3 sifat. Ghafirun, Ghafurun, Ghafar. Ghafirun artinya pengampun. Kalau Ghafur itu ada penekanan di sini, maka kita katakan Maha Pengampun. Ghafar itu menunjukkan Allah mengampuni berkali-kali. Karena Allah tahu sifat manusia itu sudah tobat balik lagi, tidak. Apa logo katanya ya? Apa sudah kepedesan tapi besok rujak ya, kita yang pedes lagi. Ya. Maka Allah itu Ghafar, berulang-ulang, berkali-kali memberikan ampunan. Ya. Di dalam Al-Quran kita simak firman Allah An-Nisa 110, "Waman ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahim." Barang siapa melakukan suatu keburukan atau suatu kejahatan, aw yadlim nafsahu, atau dia menganiaya diri sendiri, tapi kemudian yastaghfirillah, dia beristighfar kepada Allah, maka yajidillah, dia akan menemukan Allah Ghafurur Rahim, sebagai zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah sudah mensifati dirinya dengan Ghafurun Rahimun. Kalau nggak ada orang berdosa, nggak ada orang yang mohon ampun. Kalau tidak ada orang mohon ampun, sifat Allah Ghafirun, Ghafurun, Ghafar jadi tidak berlaku. Maka manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bisa dan biasa berbuat dosa, supaya dia mohon ampun kepada Allah. Di ayat yang lain Allah menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfiru, mengampuni adzunuba, dosa-dosa jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di atas ya pakai ghafur yang paling banyak. Jadi dua ayat ini menegaskan Allah itu punya sifat Maha Pengampun, dan Allah itu mengampuni dosa manusia semuanya. Maka orang yang paling merasa dirinya paling berdosa, paling jahat, itu pun pintu tobat tetap terbuka. Hal ini ditegaskan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Allah mengatakan, barang siapa mengucapkan Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya, yang sering kita baca sesudah sholat-sholat waktu kita, maka kata Rasulullah, ghufira, dosanya akan diampuni. Wa in kana qad farra min az-zahfi,
Meskipun dosa itu berupa dosa melarikan diri dari medan perang. Melarikan diri dari medan perang itu termasuk dosa besar. Tanyalah kepada tentara-tentara kita, kalau ada disertir, yaitu orang yang melakukan disertir, orang yang melarikan diri dari medan perang, itu hukumannya sangat berat, bisa hukum mati. Tapi di hadapan Allah dosa sebesar itu pun tetap punya peluang untuk diampuni. Ini hadis Rasulullah SAW. Hadis yang kedua, ini sebagai contoh aja. Ini hadis Qudsi. Di situ Allah berfirman, Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka in da'awtani rajautani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka walau bal. Wahai anak Adam, sungguh jika kamu berdoa padaku dan mengharapkan ampunan dariku, maka ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Ala ma kana minka, apapun yang sudah kamu lakukan. Walau bali, dan aku tidak peduli betapa besar dosamu. Masih dilanjutkan, Ya bna Adam, wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu itu bertumpuk-tumpuk sampai sundul langit, semasa pagi kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartulah, aku akan mengampuni. Ya bna Adam, wahai anak Adam, inna kalau ataitani bukabil akil khataya, andai kata kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, Summalah kita nilatus ikuti syaitan, kemudian kamu datang kepadaku, menemuiku dengan hati yang murni bertauhid, tidak ada syirik sekecil apapun di dalam hatimu, maka ataitu ka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Kita datang dengan dosa sepenuh bumi, tapi kita tauhid murni, tidak syirik, maka Allah akan menyambut kita dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi syarat ini yang penting ini adalah tauhid yang murni, jangan dicampuri dengan macam-macam syirik, baik syirik kecil apalagi syirik yang besar. Ya, tentang syirik ini saya kira keluarga Muhammadiyah sudah sangat memahami. Ya, jadi hadis-hadis ini dan juga ayat tadi ini sebenarnya harus dipahami sebagai sebuah motivasi kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak pernah berbuat dosa, nanti setelah baca ayat ini jangan terus berpikir, ternyata Allah Maha Pengampun ya. Seandainya saya berbuat dosa, kok pasti diampuni oleh Allah, maka terus kok kabeh pada korupsi itu kok ora ya? Kok orang-orang yang ngerti-ngerti itu pada korupsi itu karena tahu ada ayat dan hadis ini kira-kira ya. Maka ada yang mengatakan guyonan ya, korupsi yang paling besar itu ada di Kementerian Agama ya. Katanya begitu, karena mereka tahu cara bertobat. Nah ini nggak benar. Ya, ini nggak benar. Ya. Jadi mengapa Allah memberi motivasi supaya tetap optimis dosanya akan diampuni? Ini secara psikologis ini. Orang itu kalau merasa dirinya akan dimaafkan atau pasti dimaafkan, kira-kira dia akan mengulang apa enggak? Rasanya enggak. Justru dia, saya sudah berdosa besar, tapi Allah mengampuni. Saya hati-hati, saya tidak akan melakukan lagi. Itu secara psikologis begitu. Sebaliknya orang yang sudah merasa tidak akan dimaafkan, wis mesisan, kan gitu ya. Wis kadung orang dimaafkan, orang melakukan kejahatan lagi ya tetap tidak dimaafkan, ya sudah terus saja kalau begitu. Nah ini secara psikologis begitu. Di samping bahwa orang yang terbebani oleh perasaan berdosa itu berat begitu. Maka Allah mengingatkan hidup kita ini dengan janji akan mengampuni dosa dengan syarat beristighfar dan bertaubat. Istighfar itu mengucapkan astagfirullah ya Allah, ampunilah dosa, tapi juga ditaubat
dilanjutkan dengan ya Allah saya tidak akan mengulang, saya menyesal melakukan ini dan saya tidak akan mengulang. Itu janji saya, itu taubat. Jadi jangan seperti orang yang menonton film porno, tahu dari dosa maka dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi nonton terus, astagfirullah, sampai selesai. Apakah dengan begitu kemudian dosa menonton itu hilang? Tidak, karena tidak ada apa? Taubat. Tidak kapok, ya, tidak kapok. Nah itu. Jadi jangan kita salah memahami ayat dan hadis seperti ini. Baik. Nanti silakan dibaca ayat yang lain, misalnya Hud ayat 3, Hud ayat 52, itu juga menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan dari istighfar, kan? Tapi tidak perlu saya baca di sini waktu kita sangat terbatas. Ya. Oke. Hud ayat 3 dan Hud ayat 52. Jadi semua perintah istighfar dan apa yang akan Allah berikan kalau kita beristighfar. Saya lanjutkan pada slide berikutnya. Kapan kita diperintahkan beristighfar? Yang pertama adalah segera setelah kita melakukan dosa. Yang kedua, ketika kita dalam momen beribadah. Yang ketiga, ketika kita menghadapi masalah. Yang keempat, ketika kita sukses. Ya. Nah, kita baca dasarnya sekarang. Apa benar sih? Ini saya menyimpulkan aja dari apa yang saya baca di Al-Quran. Mungkin belum seluruhnya ya. Paling tidak 4 momen. Di surat Ali Imran 135 Allah berfirman. Ketika menjelaskan atau menggambarkan sifat orang-orang yang bertakwa, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa la yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Yaitu orang-orang yang apabila berbuat sesuatu perbuatan yang keji, melakukan perbuatan yang keji, auzalamu anfusahum, atau menganiaya, menzalimi diri sendiri, maka mereka segera dzakarullaha, ingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan mohon ampun atas dosa-dosa mereka, karena sadar bahwa yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Waman yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak mengulangi, tidak terus-menerus melakukan dosa yang sudah mereka lakukan. Bahwa yang laku sudah mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Ya. Jadi orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang bertakwa bisa melakukan dosa. Tapi bedanya orang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Ketika melakukan dosa, orang bertakwa segera ingat Allah dan beristighfar. Orang yang tidak bertakwa melakukan dosa tenang-tenang saja. Ya, tidak ada rasa gelisah, rasa lesah, rasa bersalah, tidak ada. Karena berbuat jahat itu sudah menjadi apa? Kebiasaannya. Ya. Jadi sudah biasa. Tapi orang yang bertakwa ketika melakukan fahisyah itu perbuatan dosa yang sering diungkapkan dengan kata perbuatan keji, yaitu perbuatan dosa yang merugikan orang lain, itu fahisyah. Misalnya mencuri, itu merugikan orang, korupsi, merugikan orang lain, membunuh apalagi, menfitnah, menggunjing, itu semua adalah dosa-dosa yang tergolong fahisyah karena merugikan orang. Sementara zalamu anfusahum, menganiaya diri sendiri adalah dosa-dosa yang dilakukan tapi tidak merugikan orang lain, itu hanya merugikan diri sendiri. Orang muslim tidak sholat, yang rugi siapa? Orang muslim tidak puasa, yang rugi diri sendiri, orang lain tidak rugi. Itu zalamu anfusahum, ya, ungkapan Al-Quran, menganiaya diri sendiri. Ya. Jadi momen pertama
beristighfar adalah langsung segera setelah melakukan dosa. Yang kedua, ketika beribadah, ayatnya bisa kita baca misalnya Al-Baqarah 199 dalam suasana haji. Ya, tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian ya, berangkatlah kalian bersama orang-orang yang sudah berangkat dari Arafah menuju ke Mina ya, pada saat ibadah haji. Nah, pada saat demikian itu wastaghfirullah, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Ya. Jadi suasana ibadah ketika kita haji, ketika kita puasa, kita berbanyak istighfar. Ketika kita sholat, kita banyak istighfar. Waktu sholat, doa sujud ada juga yang mohon ampun. Setelah sholat, kita wirid, kita doa, kita mulai dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, aminka salam, wa alaika ya salam. Atau mungkin kita baca astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, dan seterusnya. Jadi suasana ibadah itu kita dimintakan untuk melakukan atau untuk banyak beristighfar. Yang ketiga, ketika menghadapi masalah, kita ini semua pasti punya masalah. Dan kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita kalau tidak atas bantuan Allah. Karena kita yakin la haula wala quwwata. Tapi Allah tidak akan menolong kita, tidak akan mendengar doa kita kalau kita banyak dosa. Maka caranya untuk bisa menyelesaikan masalah kita, salah kita adalah kita mohon ampun dulu kepada Allah. Maka kita banyak beristighfar. Jadi ketika menghadapi masalah, ini kita ambil dari surat Al-Ghafir ayat 55. Firman Allah kepada Nabi Musa, fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Nabi Musa menghadapi kaumnya Bani Israel yang balelo, yang tidak pernah mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Mereka selalu minta bermacam-macam, setelah diberi tidak pernah berterima kasih, tidak pernah bersyukur. Maka Nabi Musa jengkel dan marah pada mereka. Maka Allah menurunkan ayat ini, fasbir, maka sabarlah kamu wahai Nabi Musa. Inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu pasti, janji Allah itu hak. Jadi jangan khawatir, jangan takut kamu. Wastaghfir dzambika, kemudian Nabi Musa diperintahkan dan mintalah ampun atas dosamu. Nabi saja disuruh minta ampun. Wasabbih, dan bertasbihlah. Bihamdi rabbika, bertakbirlah ya kepada Allah. Bil 'ashyi wal ibkar, pada waktu sore dan pada waktu pagi. Ya, jadi ketika menghadapi masalah, kita banyak berdoa. Saya kira ibu-ibu, bapak, para aktivis di Muhammad Dede Aisyah sering kali mengajak kepada kebaikan, malah dicuekin, ditolak, ya, bahkan disalah pahami. Ya. Sudah namanya pengajian tidak pernah berhenti, tapi juga tetap saja perilaku banyak orang ya tidak seperti yang kita harapkan. Maka kata Allah, wasbir, para pelaku dakwah harus bersabar. Di samping bersabar, banyak membaca istighfar. Kenapa? Karena musibah yang kita terima, kesulitan yang kita hadapi, itu juga tidak lepas dari kesalahan kita. Kita bukan manusia yang sempurna. Para ustaz, para dai, para kiai bukan manusia sempurna. Mereka juga punya salah. Saya yang banyak diminta berbicara di depan orang banyak, pasti salah. Banyak salah juga. Cuma nggak sampai dilakukan polisi gitu ya. Tapi pasti salah, ada salahnya. Maka setelah saya ceramah ini mesti saya baca doa apa?
kafaratul majlis itu ada istighfar. Kita semua juga jamaah juga banyak bersalah. Ada yang nggak dengarkan, ya salah. Ada yang ngomong kiri kanan, ya nggak dengarkan. Atau ngerasani, wah itu ngomongin jopo ini kok. Atau mungkin yang bikin gambar itu ada, Ustaz tadi gambar, nggak dengarkan ceramahnya itu memang di gambar. Ya itu kesalahan-kesalahan yang perlu diistighfar. Jadi yang ketiga adalah ketika menghadapi masalah, insya Allah dengan beristighfar semua masalah kita itu akan bisa selesai. Tentu tidak hanya itu ya, ada faktor-faktor sebab akibat semuanya harus kita jalani. Tapi doa yang paling mudah bagi kita untuk menyelesaikan masalah adalah dengan beristighfar. Kita tahu Nabi Adam setelah melakukan dosa yang begitu besar, yaitu melanggar larangan Allah, kemudian dimaafkan oleh Allah dan diberi atau diturunkan ke bumi untuk menjalankan tugas khalifah. Ucapan beliau apa? Rabbana zalamna, mengaku diri zalim. Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya. Nah kita ini orang Indonesia tidak pernah merasa boleh. Semua merasa benar, terutama para pemimpin. Merasa paling benar terus tidak pernah merasa apa? Boleh. Padahal boleh luar biasa. Maka jangan berharap mereka akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Karena syaratnya Nabi saja mengaku diri ini untuk mengenal ini. Oke, yang keempat, kita diperintahkan untuk beristighfar justru ketika kita sukses. Dalam surat An-Nasr ayat 4, 1-3. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan atau pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu penaklukan kota Mekah. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, wajah kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Apa yang diberitakan oleh Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini bukan Allah. Bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah. Bihamdi rabbika wastaghfir, alhamdulillah. Wastaghfir dan beristighfar. Bukan dan bereporia, bersukaria, jingga, meloncat-loncat karena kemenangan, karena kesuksesan. Tidak. Yang pertama dilakukan adalah bertasbih, bertakbir dan istighfar. Karena kemenangan yang kita capai mungkin saja dan pasti di dalamnya ada kesalahan kita. Ketika kampanye, meskipun kita tidak memberi uang, tapi kadang juga mencela orang lain, mencela calon lain. Ini harus diistighfar. Apalagi kalau sampai memberikan money politik. Tapi kalau tujuannya sedekah, ya mungkin tidak apa-apa ya. Sampai pakai itu kan nggak usah milih aku, nggak apa-apa. Tapi tidak ada yang gitu. Sampai milih aku, pakai ke situ, nah aku rata ini, tapi tak jauh. Jadi harus istighfar karena tidak ada hasil yang kita capai tanpa kita di dalam agama. Saya kira secara singkat Bapak Ibu sekalian, 4 momen dimana kita diajarkan untuk beristighfar. Nah, lafal istighfar itu macam-macam. Saya kira tidak perlu kita bacakan pada hari ini. Tapi yang pertama itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Yang lain sudah biasa, Allah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu itqahu wa tullahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu dan seterusnya. Tapi yang paling sederhana ya astagfirullah. Astagfirullah kalau perlu berapa ribu kali. Dan Rasulullah itu sehari berapa kali?
100 kali Rasulullah itu yang maksum, kita ini yang ghairu maksum ini. Berapa kali? Jadi setiap saat kalau perlu kita beristighfar. Saya berani ingatkan ini karena saya sendiri mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan nanti dikatakan motor ini. Saya itu senam saja, saya punya senam. Senam itu hitungannya menurut guru yang ngajari saya itu kelipatan 9. Tapi saya ubah menjadi kelipatan 11. Ya, jadi akhirnya kalau 3 kali berarti 33 atau 66 atau 99 itu dengan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullah, 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 ya. Sampai ratusan kali itu dengan ya sambil kita senam bisa, ya, salah satunya. Kalau memang sering kita ingat untuk beristighfar. Tapi ada satu istighfar yang saya kira kita kenal yang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu laka bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sudah hafal semua. Yang terakhir saya tutup dengan kisah lagi. Dimulai dengan kisah, ditutup dengan kisah, yaitu kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan tukang roti yang beristighfar sepanjang waktu. Sudah pernah dengar ini, saya kira. Jadi Imam Ahmad itu kita kenal, beliau adalah imam mazhab yang keempat, ya, yang paling muda, murid dari Imam Syafi'i. Ini suatu hari merasa ingin sekali pergi ke suatu kota di Irak. Tidak ada tahu penyebabnya apa. Tidak punya sanak saudara di sana yang dikunjungi, tidak punya kenalan juga. Tapi kalau Allah mengilhamkan kepada dia supaya pergi ke suatu kota di Irak, maka pergilah beliau sana. Sampai di sana sudah malam, ikut jamaah isya di masjid. Setelah jamaah isya, karena dia punya tempat, tidak punya saudara, tidak punya teman, dia tidur di masjid. Maka diusir oleh mabuknya. Tidak boleh tidur di masjid saya. Dia tidak tahu siapa dia. Pokoknya orang tua dia tahu saya. Tidak boleh di masjid, akhirnya keluar, tidur di beranda. Diusir lagi, tidak boleh di masjid, di beranda, kita masuk masjid, tidak boleh di sini. Nah, rupanya tukang roti tetangga masjid itu tahu peristiwa ini. Maka dipanggil, Syekh, sini, nginap di rumah saya aja, mesti bersegera agar kamar kosong. Silakan nginap di sini. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kemudian masuk ke rumahnya, ngobrol sebentar, terus mau istirahat. Tapi ada sesuatu yang menakjubkan pada Imam, yaitu tukang roti itu nggak pernah berhenti beristighfar. Ketika dia bikin adonan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika mencetak itu roti-roti, astagfirullah, astagfirullah. Ketika meletakkan di oven, astagfirullah, terus. Ya, ketika mengambil, ketika menata, ketika membungkusi, terus beristighfar. Kalau disapa, diajak bicara, baru dia jawab. Tapi kalau enggak, terus beristighfar lagi. Maka Imam Ahmad tanya, saya kok melihat sesuatu yang luar biasa pada dirimu. Kamu selalu beristighfar. Sejak kapan kamu beristighfar? Sejak saya buka usaha bikin roti ini, saya tidak pernah berhenti beristighfar. Terus hasilnya apa yang kamu rasakan? Alhamdulillah, usaha saya berhasil, sukses. Dan semua yang jadi keinginan saya itu dipenuhi oleh Allah. Ya. Bahkan tidak sampai saya ucapkan, cuma ada kerentek di hati. Itu kadang Allah sudah mengabulkan. Tapi ada satu keinginan saya yang oleh Allah belum dikabulkan, dan saya perlu beristighfar untuk dikabulkan. Apa itu? Satu yang belum dikabulkan. Saya mohon kepada Allah supaya sebelum saya mati saya bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang sangat masyhur namanya, tapi tidak ada yang tahu wajahnya, ya, karena belum ada medsos waktu itu ya. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir, beristighfar, ya.
Masya Allah, ternyata saya oleh Allah diperjalankan jauh-jauh ke kota kecil ini hanya untuk memenuhi permintaanmu dengan istighfar. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Maka tukang roti itu pun kemudian menangis, ya, memeluk Imam Ahmad, dan dia merasakan bahwa semua yang jadi keinginannya sudah terkabulkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sebagai penutup, mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Ya, dalam situasi kita sekarang ini betul-betul di negeri kita ini kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat, ya. Kita tidak usah kecewa, terlalu kecewa, tidak usah putus asa. Kita tetap punya harapan, ya, bahwa kita akan diberi jalan keluar dari semua kesalahan kita. Salah satu caranya adalah kita berbanyak beristighfar. Insya Allah akan diselesaikan semua persoalan kita. Saya kalau ada tanya jawab dalam ya kaitan ini, saya persilakan. Sementara saya kembalikan kepada Mas. Pertanyaan yang pertama dari Bapak kita dari Majelis Tabligh atau Masjid Kecil, ini masalah yang tidak bisa dijawab dalam waktu 1-2 menit, ya. Jadi ini masalah yang saya kira silakan itu dibahas di di Majelis Takjih, ya. Saya kebetulan memang bukan bidang saya di dalam urusan-urusan fikih. Saya itu cenderung memang mengamalkan agama itu berdasarkan apa yang saya baca di Al-Quran, dari Al-Hadis, sepemahaman saya. Dan saya tidak selalu mengaitkan itu karena tidak ada waktu, Pak. Terus terang aja, saya membaca semua putusan dari Majelis Takjih atau semua kitab-kitab fikih. Ya. Tapi saya secara awam saja, ya, mengamalkan kita dulu beristighfar. Ya. Jelas perintahnya itu beristighfar. Nabi sendiri juga beristighfar sampai 70 sampai 100 kali. Nah, apakah harus kemudian kita itu tahu bagaimana Nabi beristighfar itu 70 itu? Apakah astagfirullah sampai 7 kali atau setiap kali melakukan apapun itu tidak beristighfar? Karena mungkin di situ ada juga hal yang mungkin bukan dosa, tapi mungkin kurang tepat, ya, atau bagaimana? Itu terus terang aja saya tidak pernah mendalami masalah itu. Kalaupun ada, dan saya membuka berbagai buku juga belum menemukan bagaimana konteks membaca 70 kali sampai 100 kali. Nah, itu saya kira tugas Majelis Takjih untuk mencari, ya. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang saya kira mendasar berkaitan dengan orientasi kita kepada Quran dan Sunnah, ya. Tapi yang selalu saya sampaikan ke jamaah Muhammadiyah di sini, ya, kita itu selalu memandangkan kepala kembali kepada Quran dan Sunnah. Pertanyaan kita itu suka baca Quran atau enggak? Penguasaan kita kepada Quran itu jauh mana? Ya, baca Quran aja dan kita banyak yang tidak bisa, kan gitu, ya. Jadi pada akhirnya kita kembali kepada Quran dan Sunnah itu berdasarkan keputusan majelis, kan gitu, ya, ya. Apa kita sudah bisa ijtihad sendiri? Nggak bisa. Kita bisa ittiba seluruhnya. Ittiba itu tahu hukum dan tahu alasannya. Sekarang kalau anggota Muhammadiyah semuanya begitu, kan? Kan enggak juga. Sama seperti dengan pengikut mazhab Imam Syafi'i, ya pokoknya kata Imam Syafi'i begini. Nah, peduli dengan apanya? Sumbernya. Kita Muhammadiyah mestinya enggak begitu, kan? Bukan pokoknya Majelis Takjih ini yang saya ikuti. Itu namanya apa? Taklid. Kalau ittiba itu Majelis Takjih begini, alasannya ini. Nah, tapi apakah kita sempat mengkaji masalah secara terus terang aja? Apa kita sempat setiap masalah itu kita harus kaji sampai ke dasar-dasarnya? Oleh karena itu, ya,
kita kalau saya harus mengakui saya sendiri banyak masih taklit bahasa banyak karena saya tidak selalu bisa mempelajari apanya sumbernya, alasan-alasannya. Ini terus terang karena saya bukan bidangnya ya. Saya ini bukan dosen agama juga, saya ini dosen sastra. Tapi kebetulan ya diberi pemahaman bahasa Arab sehingga saya bisa membaca semua teks yang berbahasa Arab. Itu aja. Nah, dan saya bukan ahlinya di dalam isu fikih atau fikih dan sebagainya. Saya minta maaf. Tapi ini satu pertanyaan yang sangat bagus supaya kita itu betul-betul ketika mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah itu kita tahu persis apa yang kita katakan. Dan ini adalah tugas khusus saya kira dari orang-orang yang memang di bidang itu. Ya, ini saya kira jawaban secara umum saya kira begitu Pak. Nah, saya mohon maaf. Pertanyaan dari Ibu istighfar dan kalau istighfar tobat itu, kalau istighfar dan tobat itu tidak bisa dipisahkan. Istighfar harus dilakukan dengan tobat. Cuma secara bahasa istighfar artinya memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita ditutup. Itu dari kata ghafaro yang menutup. Ghafaro sama dengan kafaro. Kafaro itu artinya juga menutup. Maka Allah yang yukafiru sayyi'at ini ya, menutup apa keburukan-keburukan mereka. Jadi ghafaro sama dengan kafaro, menutup. Jadi istighfar secara bahasa artinya memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita ditutup. Pengertian dua, ditutup. Pertama, ditutup kepada manusia. Saya melakukan dosa, kemudian saya beristighfar. Itu artinya saya memohon ya Allah supaya dosa saya ini jangan sampai diketahui orang. Cukup aku sendiri yang tahu dengan Engkau ya Allah. Itu namanya beristighfar. Ya. Mana pertama, mana kedua, ya Allah dosa-dosa saya ini saya akui, tapi tutuplah, jangan dibuka-buka lagi, jangan dibuka lagi. Artinya nanti di akhirat pun itu dosa itu sudah kalau saja tidak ada. Nah, kan gitu. Tapi secara bahasa itu masih ditutup, belum dihapus, belum digilir. Jadi di komputernya malaikat itu masih ada ini ya, catatannya. Tapi kalau sudah di apa yaktu dengan sifat Allah yang ampun, dosa itu sudah digilir. Sehingga digambarkan dalam sebuah hadis itu tangan kita, kaki kita, mata kita yang bisa biasanya menjadi saksi dari perbuatan kita tidak lagi bisa bersaksi karena datanya sudah sudah dihapus, tidak bisa menjadi saksi. Ya karena katanya habis kan kalau kita puasa sukses 30 hari di bulan Ramadan, kita di akhir puasa itu kembali seperti saat kita dilahirkan. Artinya kita sudah tidak punya dosa. Itu betul dosa yang sudah bisa membawa kita lepas dari api neraka. Itu benar. Nah, dan itu harus dilakukan dengan taubatan nasuha. Ya. Kalau sekarang ini harus taubatan nasional sekarang. Taubatan nasional. Kalau tidak ya sudah kita akan terus begini. Nah, secara bahasa tabayatu itu artinya kembali. Jadi orang berbuat dosa itu ibaratnya orang yang lari dari Allah, maka bertobat kembali kepada Allah. Dan Allah senang sekali melihat ada manusia yang semula lari dari Allah itu kembali kepada Allah. Dan Allah sudah janji kalau orang bertaubat nasuha, ya, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ya, di dalam surat Al-Furqan Allah akan menggantikan sayyi'atihim kejahatan mereka dengan hasanah, dengan kebaikan. Jadi kan luar biasa, tidak hanya diampuni tapi diganti juga dengan kebaikan. Karena istighfar dan taubat itu juga ada pahalanya. Pahalanya besar sekali karena kembali pada Allah. Nah, ini ilustrasinya dari Nabi sangat indah sekali. Kalau ada orang kehilangan, dikabarkan Rasulullah ada orang dalam perjalanan kehilangan keledainya.
Padahal di keledai itu ada barang-barang bawaannya. Semua ada di keledai itu ada hilang. Maka dia sudah nggak punya harapan lagi. Tapi tahu-tahu keledainya kembali. Kira-kira bagaimana rasanya? Senang sekali dan tidak terbayangkan. Allah itu melihat hambanya yang bertobat melebihi kegembiraan seorang tadi itu musafir yang kehilangan keledai dan kemudian keledainya kembali. Itu gambar Rasulullah. Jadi kalau kita belum tahu bagaimana cara Rasulullah beristighfar bertobat, pokoknya kita baca astagfirullah. Jangan aku tidak mau mengamalkan sebelum jelas di mana hadisnya ini. Ya, Rasulullah belum beristighfar bagaimana? Ya, saya kira secara umum aja. Pokoknya beristighfar ya artinya kita mengucapkan astagfirullahaladzim, ya, istighfar, dan sebagainya. Ya, tugas majelis kaji kalau memang bisa menemukan itu menjelaskan bagaimana dulu prakteknya Nabi beristighfar. Kira-kira begitu itu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa menjawab. Dan saya punya kenangan untuk yang penanya hari ini. Saya punya 2 buku. Ya, ada 2 yang bawa, kebetulan penanya 2. Saya punya buku ada 3 jilid 3 part. Serisnya 77 hadis tentang akhlak dan 77 pertanyaan tentang Al-Quran. Satu lagi ada 77 pertanyaan tentang bahasa Arab. Yang tidak saya bawa. Ini hanya Quran dan tentang hadis. Monggo Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu di antara 2 ini. Monggo. Ya, terima kasih. Saya kembalikan balik. Terima kasih.